Jadi nanti kalau beli ini harus beli ininya juga, matanya juga. Nanti tinggal digabungin. Ini fleksibel, bisa dibongkar pasang, bisa dibikin pemasangan untuk saklar apa, tergantung kebutuhannya. Halo, selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung DPT Kemilau Abadi Sejahtera. Video sebelumnya kita udah membahas tentang beberapa produk-produk yang sering kita jumpai atau produk-produk lampu ya, lampu yang sering kita jumpai di pasaran. Nah, sekarang kita akan ngebahas beberapa produk lainnya karena kan kita nggak jualan Philips aja. Kita akan masuk ke beberapa produk seperti stop kontak, saklar, aksesoris kelistrikan. Nanti ada kita bahas kabel juga, kita bahas alat-alat listrik juga, kayak gitu. Nah, untuk brand kedua yang dijual di PT Kemilau Abadi Sejahtera adalah Panasonic. Nah, saya bawa katalognya di sini Panasonic. Nanti teman-teman semua bisa dapetin katalognya langsung aja ke salesnya ya. Kita akan buka ya katalognya masing-masing. Di sini kita akan belajar tentang saklar dan juga stop kontak. Jadi Panasonic yang kita jual bukan produk-produk live home ya, kayak misalnya kayak Magicom atau setrika gitu, bukan ya. Tapi kita menjual seperti stop kontak dan juga saklar dari Panasonic. Salah satu brand yang paling bagus dan juga terpercaya yang meluncurkan stop kontak dan juga Panasonic. Nah, untuk stop kontak dan Panasonic yang dijual Panasonic ini tipe-tipenya ada banyak. Jadi nggak cuma satu tipe atau satu model aja ya, tapi banyak banget. Salah satunya adalah di sini yang paling umum, yang paling banyak banget dicari adalah model White Series. Nah, saklarnya modelnya kayak gini yang saya contohin di depan ini. Nah, ini kita masih terbungkus sama plastik ya. Contohnya kayak gini. Nah, model White Series ini kalau di Panasonic itu dia ada sistem modelnya itu saklar kombinasi. Maksudnya saklar kombinasi itu kayak gimana sih? Nah, contohnya ini adalah mata saklar. Ini adalah mata saklar dan ini adalah frame saklar. Nanti di sini ada frame-nya ya, kayak gini. Kalau kita beli jadi terpisah antara matanya dan juga frame-nya, cover frame itu terpisah. Jadi nanti kalau beli ini harus beli ininya juga, matanya juga. Nanti tinggal digabungin. Ini fleksibel, bisa dibongkar pasang, bisa dibikin pemasangan untuk saklar apa, tergantung kebutuhannya. Contohnya, saya pengen beli atau pakai menggunakan saklar ankle, saklar single ya, saklar single atau saklar satu. Jadi itu biasanya kalau di pasaran namanya saklar ankle. Saklar ankle, kalau ada toko yang bilang atau customer yang bilang saklar ankle, itu namanya saklar single. Nah, atau saklar tunggal. Jadi yang saklar matanya itu ada satu. Kalau matanya ada satu, artinya itu saklar ankle, saklar single. Nah, nanti kita tinggal satuin aja antara mata kecil dan juga frame satu, gang satu device. Nah, jadi ini untuk satu gang itu adalah satu ini, satu kotak ini, dan isinya adalah satu device, artinya satu mata, buat satu mata. Nah, ini nanti dimasukin jadinya saklar single, kayak gitu. Nah, kalau mau saklar seri berarti saklar ganda ya, saklar seri atau saklar saklar double. Nah, berarti frame-nya pakai frame yang dua device untuk dua mata. Nah, frame-nya masih pakai frame kecil. Nah, jadi frame-nya ada matanya ada dua ini. Frame-nya satu, matanya dua. Nah,
Nah ini, jadi tinggal masukin aja ya. Aku nggak bisa masukin soalnya ini di plastik. Soalnya nanti kalau saya buka plastik suruh beli ya. Ya udah, ini gini aja ya sampelnya. Jadi ini nanti ada matanya, ini ada frame-nya atau covernya. Teman-teman udah ngerti lah ya. Ini adalah kombinasi, dikombinasiinnya. Terus nanti kalau mau kombinasi lainnya lagi, ada apa lagi? Nah kita ada yang mata besar kayak gini. Nah, switch kalau bahasa Inggrisnya switch, tapi kita biasa namanya mata saklar. Jadi mata saklarnya mata besar. Nah, ini kalau pakai mata besar dengan cover dua device ini, nanti dia jatuhnya akan jadi saklar single atau saklar ankle tapi dengan mata besar. Karena ini matanya besar, tinggal satu aja. Kayak gitu. Terus bisa dikombinasiin lagi dengan apa lagi? Ada lagi macam-macam. Nanti ada namanya saklar combine sama stop kontak. Nanti stop kontak combine sama stop kontak. Atau enggak nanti ada frame double. Nanti frame-nya ada bisa pakai 4 device ada. Nanti bisa dibaca di katalognya aja. Katalognya nanti bisa dilihat di katalog. Nah, terus juga kombinasi itu artinya ini frame ini bisa dipakai untuk misal mau saklar bisa, mau nanti pakai switch atau matanya mata antena buat saklar antena outlet antena TV bisa, buat data bisa, atau buat sesuai kebutuhannya apa. Jadi teman-teman harus ngerti ya, misal ini bisa dipasangin dengan ini. Ini bisa dipakai kalau saklar nanti customer minta ini pemasangannya antara yang apa sama apa kayak gitu. Itu untuk yang saklar sama stop kontak Panasonic White Series. Nah, stop kontaknya nanti kayak gini. Modelnya mirip kayak gini. Nah, di sini itu nanti kalau stop kontak itu ada dua versi. Ada yang namanya CP sama non CP. Kalau non CP, CP itu artinya adalah Child Protection. Artinya adalah pelindung anak-anak. Jadi, nah kalau rekan-rekan lihat di sini di dalam stop kontak itu ada putih-putih kayak plastiknya itu artinya CP, ada pelindungnya. Pas misal ada yang jarinya dimasukin atau dipegang itu nggak bakal nyetrum karena ada pelindungnya, isolasinya. Nah, tapi kalau ini langsung masuk kawatnya. Jadi langsung masuk bagian listriknya, jadi nggak ada pelindungnya. Otomatis ini bisa nyetrum juga kalau misal dipegang kayak gitu. Nah, ini stop kontak, ingat ya, ada yang CP, ada non CP. Nah, begitu juga untuk yang stop kontak yang double kayak gini. Yang double sama yang kombinasi itu juga ada CP, ada non CP juga. Nah, intinya nanti teman-teman kalau White Series itu adalah saklar yang paling banyak dicari. Jadi, teman-teman harus tahu kode-kodenya juga dihafalin, kode-kode di katalog. Nanti yang sering muncul biasanya adalah saklar single, saklar double, terus juga stop kontak CP non CP, terus stop kontak double, terus nanti ada lagi namanya ini adalah stop kontak AC set. AC set maksudnya gimana? Jadi kalau stop kontak AC set itu nanti ada stekernya. Stekernya itu yang ini, steker colokannya, terus juga ada stop kontaknya dan juga ada outbodusnya. Nah itu ya, itu harus set semua. Jadi nggak ada yang satuannya juga, kita jual satuan, kita juga jual setnya kayak gitu. Jadi teman-teman nanti harus bedain ya, kira-kira mau jual saklar Panasonicnya mau yang model apa, disesuaikan sama inbodusnya. Karena modelnya beda, inbodusnya bisa jadi beda. Yang paling banyak dicari yang fleksibel kebanyakan itu adalah tipe C. Nih, tipe C. Kodenya adalah WEJ 5911. Nah, ini yang sering banyak dicari. Ini biasanya fleksibel buat saklar mana aja. Ini yang WEJ 5911. Kalau Acrosi tetap pakai yang tipe B ya. Ini karena lebih besar dia, lebih besar. Terus untuk yang tipe A nggak mungkin bisa pakai tipe C ya, karena kan ini kecil. Ini panjang kayak gitu. Oke, itu yang perlu digarisbawahi adalah tipe inbodus. Ada A,
BS dan juga C. Oke. Nah, yang paling gede ini adalah BS, yang paling kecil adalah C, dan yang paling kecil panjang adalah A. Oke, itu InBodus. Nah, tadi kita udah belajar tentang White Series. Tipe kedua tadi kita udah singgung sedikit tentang Acrosi. Nah, kalau Acrosi, InBodusnya kan tadi yang tipe B ya, BS ya. Nah, itu dia adalah saklar Panasonic yang bukan kombinasi. Jadi dia bisa langsung satu set. Kita coba lihat ininya ya. Apa namanya? Stop kontak saklarnya. Sebentar, saya ambilin saklarnya. Nah, model saklarnya seperti ini. Nah, ini langsung satu set dia nggak perlu lagi kombinasiin antara mata dan juga saklar. Jadi udah satu set, dia udah satu set kalau Acrosi. Jadi kalau buat yang pusing ini kombinasinya apa ya, bisa pakai Acrosi. Nah, jadi ini nggak usah kombinasiin lagi. Tapi kalau misal mau yang fleksibel, bisa dipakai buat apa aja. Itu bisa pakai yang White Series. Tapi kalau misal nggak mau ribet, bisa pakai Acrosi. Acrosi itu salah satu saklar yang tanpa kombinasi juga. Nah, terus juga saklar ini dimensinya lebih lebar ya, lebih besar daripada White Series. Itu untuk Acrosi ya. Terus untuk saklar lainnya kita akan ada Style E. Style E itu sebenarnya modelnya mirip banget sama White Series. Bedanya apa? Bedanya dia itu kalau saya cek di belakang kita nggak ada sampelnya. Jadi pakai ini aja. Jadi dia itu cuma modelnya aja ada warna lain. Nah, terus modelnya lebih bagus. Nanti dicek aja di katalog ada fotonya. Nah, di situ ada modelnya, dia lebih eksklusif, lebih bagusan ya modelnya, karena ya emang harganya lebih mahal ya kalau untuk Style E itu ya. Secara kombinasinya sama dengan White Series. Jadi Style E itu bisa dibilang model bagusnya dari White Series gitu. Secara barangnya hampir mirip. Terus ada lagi apa selain itu? Ada lagi kita ada saklar Flasimo. Apa tuh Flasimo? Nah, Flasimo itu juga kalau model Flasimo, saya ambilin dulu. Nah, kalau Flasimo ini dia nggak pakai ini ya, kombinasi lagi. Nah, ini nggak pakai kombinasi. Jadi sama kayak Acrosi, mirip Acrosi. Cuma modelnya dia ada kayak prisma gitu. Di pinggir-pinggirnya itu ada kayak prisma gitu. Jadi model kayak prisma. Nah, ini lebih desainnya ini lebih bagus lah ya dibandingkan Acrosi. Nah, kalau kita bandingkan seperti ini. Kalau Acrosi ini lebih tipis. Kalau Flasimo dia modelnya desainnya itu punya style tersendiri, ada kayak prismanya kayak gitu. Terus kalau Acrosi pakai InBodusnya apa? Maksud saya Flasimo. Kalau Flasimo itu dia pakai InBodusnya sama ya, tipe C. Jadi InBodus C itu bisa kayak. Sebentar kita cek. Oh, InBodusnya dia pakai tipe B. Jadi kalau untuk Flasimo, dia InBodusnya pakai InBodus tipe BS ya. Dia agak besar. Jadi kalau yang Flasimo sama Acrosi pakainya yang BS harusnya. Model lainnya kita bisa lihat, selain tadi kan kita ada model-model yang saklar White Series, Acrosi, Flasimo, ada yang bisa dikombinasi dan juga udah satu set. Nah, sekarang ada lagi saklar yang outbow. Kalau tadi itu saklarnya inbow semua. Maksudnya inbow itu kan ditanam di dalam ya, di dalam tembok misal nanem gitu. Tapi kalau ini outbow. Nah, outbow itu biasanya cuma ditempel di tembok. Nah, itu pakainya yang ini, namanya Alpha Cup. Nanti
dia nggak pakai inbodus lagi, nggak pakai inbodus kayak gini, tapi pakainya outbodus. Nah, outbodusnya kayak gini. Ini adalah outbodus. Jadi nggak usah, temboknya nggak usah dibobok lagi, langsung tempel aja. Terus nanti pakai outbodus ini. Nah, langsung masuk ya. Langsung masuk aja. Ini untuk outbodusnya. Outbodusnya itu WEJ 6911. Nanti ada yang saklar tunggal, saklar double, sama juga stop kontaknya. Untuk stop kontaknya ini yang non CP ya. Jadi ada 3 series aja, 3 model aja untuk yang modelnya outbow. Nah, kita ada lagi yaitu fitting. Fitting itu apa? Fitting itu kalau buat masukin lampunya ya, modelnya kayak gini. Jadi ini untuk fitting atau kap lampu, tapi ini dipakai di plafon. Jadi biasanya naruhnya di atas plafon, ditempel di atas plafon itu. Nah, fittingnya kayak gini. Ini untuk NLP namanya, NLP. Jadi ada yang model bulat dan juga ada yang model kotak. Nah, kalau yang model kotaknya kayak gini. Sama sebenarnya, untuk harganya pun sama, cuma ada bulat, ini belakangnya bulat sama kotak. Pilihan aja sebenarnya mau bulat atau kotak. Ini cuma variasi model aja. Secara fungsi mereka sama. Sama juga sama stop kontak yang lainnya juga. Nanti untuk series kombinasi, nih tadi kan ada yang kombinasi sama ada yang sudah satu set. Jadi yang bisa dikombinasiin itu tipe-tipenya antara lain white series. White series itu yang paling laku dan paling banyak dicari. Jadi teman-teman harus hafalin tuh kode-kode white seriesnya apa aja. Nanti frame serinya apa, frame tunggalnya apa, mata seri apa, mata tunggal berapa. Terus nanti kalau buat antena apa, buat TV apa, kayak gitu. Nanti stop kontak juga ada stop kontak double, CP non CP. Nanti bisa dilihat. Nanti dari katalognya bisa diliatin aja. Oh, ini yang paling penting, ini yang paling laku. Nanti di note aja kayak gitu. Terus itu untuk Panasonic. Nah, selain stop kontak, saklar, terus juga aksesoris mata-mata yang lainnya, terus juga ada ini apa namanya, fitting lampu Panasonic. Ada apa lagi sih Panasonic itu? Ada juga namanya floor socket. Jadi ada, kalau teman-teman lihat di mall atau di mana gitu ya, saklar atau stop kontak yang di lantai, bisa ditanam di lantai, masuk lantai terus dibuka. Nah, itu kita juga jual, namanya floor socket ya. Ada juga time switch. Time switch itu adalah contohnya kita untuk timer ya, itu timer. Jadi timer untuk alat-alat itu biasanya pakai time switch. Nah, kayak gitu. Untuk yang paling penting adalah teman-teman semua bisa menghafalkan ini apa namanya, kode-kode untuk barang-barang saklar single, saklar seri, dan juga stop kontak, karena itu yang paling banyak dicari. Stop 3 itu dah. Dan tahu juga untuk inbodusnya pasangannya apa. Itu aja untuk Panasonic ya. Nanti untuk yang lainnya bisa baca-baca aja di katalognya. Lengkap ya di sini ya. Jadi nanti ada dari matanya, mata saklarnya tuh apa aja tuh ada. Nah, nanti framenya apa aja ada. Terus satu lagi yang belum saya infoin itu adalah tentang mata saklar biasa satu arah dan juga mata saklar hotel atau yang 2 arah. Nah, kadang pada bingung nih, maksudnya yang saklar hotel itu apa ya? Sama saklar biasa itu apa ya? Nah, kalau saklar biasa itu, jadi ini saklar 1 nih. Ya udah, ini fungsinya cuma buat matiin nyalain lampu 1 aja. Gitu. Kalau saklar hotel itu adalah jadi satu lampu bisa dikontrol di berbagai saklar. Jadi contohnya ya, saklar 1 ini ada di ruangan lantai 1.
Terus nanti ada saklar 2-nya di ruangan lantai 2. Nah, untuk lampunya ini ada di lobi. Nah, lampunya ini saklarnya bisa dikontrol antara di ruang 1 dan di ruang 2. Jadi, satu lampu bisa dikontrol lebih dari satu saklar kayak gitu. Nah, itu namanya saklar hotel. Kalau saklar biasa ya udah satu lampu, satu saklar. Kalau saklar hotel maksudnya satu lampu bisa lebih dari 2 saklar. Kalau saklar biasa satu lampu ya udah satu saklar kayak gitu. Ya, itu untuk tentang saklar satu arah, 2 arah. Ingat ya, saklar hotel itu ada saklar 2 arah. Oke? Nah, itu untuk Panasonic. Selebihnya nanti kalau ada pertanyaan bisa komen-komen aja atau hubungin kita aja. Oke, terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.